Pendamping PKH adalah seorang tenaga pendamping yang bertugas memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Pendamping PKH berada di bawah Kementerian Sosial. 2. Tanggung jawab pendamping PKH meliputi pendampingan keluarga penerima manfaat PKH dalam mengelola bantuan yang diterima, seperti membantu dalam penggunaan kartu PKH, mengarahkan untuk memanfaatkan bantuan dengan bijak, dan memberikan informasi tentang program-program lain yang dapat membantu kesejahteraan keluarga. Selain itu, mereka juga bertugas memberikan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat PKH untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, seperti keterampilan usaha, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. 3. Pendamping PKH diatur oleh beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang, termasuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. 4. Tupoksi pendamping PKH menurut peraturan pemerintah meliputi pendampingan dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat PKH, serta bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi keluarga penerima manfaat PKH. 5. Fungsi pendamping PKH meliputi pendampingan dalam pengelolaan bantuan, pelatihan dan pemberdayaan keluarga penerima manfaat, serta bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik. 6. Sop kerja pendamping PKH meliputi pendampingan dalam pencairan dana bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera KKS, serta melakukan mediasi dan koordinasi agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran. 7. Uraian tugas pendamping PKH meliputi pendampingan dalam pengelolaan bantuan, pelatihan dan pemberdayaan keluarga penerima manfaat, serta bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Contohnya, pendamping PKH dapat membantu keluarga penerima manfaat dalam penggunaan kartu PKH dan memberikan pelatihan tentang keterampilan usaha, pendidikan, kesehatan, dan keuangan kumpulan rangkuman materi ujian seleksi penerimaan. Pendamping PKH tahun 2023. Kompetensi umum. 1. Pendampingan keluarga penerima manfaat KPM. Pendamping PKH memberikan bantuan kepada KPM dalam mengelola bantuan yang diterima, seperti membantu dalam penggunaan kartu PKH, mengarahkan untuk memanfaatkan bantuan dengan bijak, dan memberikan informasi tentang program-program lain yang dapat membantu kesejahteraan keluarga. Penjelasan 1. Pendampingan keluarga penerima manfaat KPM dalam program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang tergolong miskin. Melalui pendampingan ini, diharapkan keluarga penerima manfaat bisa mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk itu, calon pendamping PKH perlu memahami dengan baik materi yang terkait dengan pendampingan keluarga penerima manfaat. Pertama, calon pendamping PKH perlu memahami bagaimana proses pelaksanaan PKH dilakukan. Hal ini termasuk proses pendaftaran, verifikasi dan validasi data keluarga penerima manfaat, serta proses penyaluran bantuan. Seorang pendamping PKH harus mampu memahami setiap tahapan dalam proses tersebut agar dapat memberikan bantuan dan pendampingan yang tepat kepada keluarga penerima manfaat. Sebagai contoh, calon pendamping PKH harus paham bahwa proses pendaftaran PKH dilakukan melalui petugas yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Setelah itu, data keluarga penerima manfaat akan diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Kedua, calon pendamping PKH juga perlu memiliki pengetahuan tentang indikator kemiskinan dan cara mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat. Dengan memahami indikator kemiskinan, seorang pendamping PKH dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat. Selain itu, dengan memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga miskin, seorang pendamping PKH dapat memberikan solusi dan pendampingan yang tepat. Contoh,
Seorang calon pendamping PKH harus paham bahwa indikator kemiskinan tidak hanya terbatas pada pendapatan keluarga, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Dengan memahami indikator tersebut, seorang pendamping PKH dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat. Ketiga, calon pendamping PKH juga perlu memiliki pengetahuan tentang program-program bantuan lain yang tersedia bagi keluarga penerima manfaat. Sebagai pendamping, mereka harus mampu memberikan informasi dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat untuk memanfaatkan program-program bantuan tersebut. Contoh, seorang calon pendamping PKH harus paham bahwa selain PKH, masih ada program-program bantuan lain seperti bantuan sosial tunai (BST), program keluarga harapan PKH, dan bantuan beras sejahtera (Rastra). Dengan memahami program-program bantuan tersebut, seorang pendamping PKH dapat membantu keluarga penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan-bantuan yang tersedia. Dengan memahami dan menguasai materi-materi di atas, diharapkan calon pendamping PKH dapat memberikan pendampingan yang tepat dan efektif kepada keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, diharapkan program PKH dapat memberikan manfaat yang optimal bagi keluarga penerima manfaat dan membantu mereka untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Penjelasan 2. Pendamping Program Keluarga Harapan PKH merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu komponen penting dalam program ini adalah pendampingan keluarga penerima manfaat KPM, yang bertujuan untuk memberikan bimbingan, pemahaman, serta dukungan kepada KPM agar mereka dapat mengoptimalkan manfaat yang diberikan oleh program PKH. Materi pertama yang perlu dipahami dalam pendampingan KPM adalah peran pendamping sebagai fasilitator. Pendamping memiliki peran sebagai penghubung antara KPM dengan berbagai layanan dan program yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah lainnya. Pendamping juga bertugas untuk memberikan informasi, membantu mengurus administrasi, serta mengarahkan KPM untuk memanfaatkan program-program yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh, pendamping dapat membantu KPM dalam mengakses layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, seperti program imunisasi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta program gizi. Pendamping juga dapat membantu KPM dalam mengakses layanan pendidikan, seperti program beasiswa atau bantuan pendidikan anak. Materi kedua yang perlu dipahami adalah pemahaman tentang kondisi dan kebutuhan KPM. Seorang pendamping perlu memahami dengan baik kondisi sosial, ekonomi, serta budaya KPM, sehingga dapat memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting bagi pendamping untuk membangun hubungan yang baik dan kepercayaan dengan KPM, agar KPM merasa nyaman untuk berbagi mengenai permasalahan dan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, seorang pendamping perlu memahami bahwa setiap keluarga memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda-beda. Misalnya, ada KPM yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, sehingga mereka membutuhkan bantuan dan dukungan ekstra dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Ada pula KPM yang tinggal di daerah terpencil, sehingga mereka membutuhkan bantuan dalam mengakses transportasi atau infrastruktur lainnya. Materi terakhir yang perlu dipahami dalam pendampingan KPM adalah keterampilan komunikasi dan pemberdayaan. Seorang pendamping perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik, sehingga dapat berinteraksi dengan KPM secara efektif dan empatik. Selain itu, pendamping juga perlu mampu memberdayakan KPM untuk dapat mandiri dan mengambil peran aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh, pendamping perlu mampu mendengarkan dengan baik permasalahan yang dihadapi oleh KPM, serta memberikan solusi atau arahan yang tepat. Pendamping juga perlu mendorong KPM untuk mengambil peran aktif dalam memanfaatkan program-program yang ada, serta membantu mereka dalam membangun keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam menjalankan program PKH,
pendampingan keluarga penerima manfaat KPM merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam program tersebut. Dengan pemahaman yang baik tentang peran pendamping, pemahaman kondisi dan kebutuhan KPM, serta keterampilan komunikasi dan pemberdayaan, diharapkan pendamping dapat memberikan dukungan yang efektif dan berkelanjutan bagi KPM dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga mereka. 2. Pelatihan dan pemberdayaan. Pendamping PKH memberikan pelatihan kepada KPM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, seperti keterampilan usaha, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Penjelasan 1. Pada seleksi penerimaan pendamping program Keluarga Harapan PKH tahun 2023, tema yang akan diangkat adalah pelatihan dan pemberdayaan. Dalam rangka untuk mempersiapkan calon pendamping yang kompeten, memahami konsep serta praktik pelatihan dan pemberdayaan sangatlah penting. Oleh karena itu, dalam modul ini akan dijelaskan rangkuman materi tersebut beserta contoh-contohnya. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pelatihan. Pelatihan merupakan proses pendidikan dan latihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap individu agar mampu melakukan tugas-tugas tertentu. Dalam konteks PKH, pelatihan akan membantu calon pendamping memahami berbagai strategi dan metode untuk memberdayakan masyarakat penerima manfaat PKH. Contohnya, pelatihan dalam pembuatan bisnis plan atau keterampilan komunikasi akan membantu calon pendamping untuk mendampingi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan PKH dengan lebih efektif. Selanjutnya, pemberdayaan merupakan proses memberikan kekuatan, kewenangan, dan tanggung jawab kepada masyarakat agar mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dalam konteks PKH, pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan, pemantauan, serta pembangunan kapasitas masyarakat penerima manfaat. Contohnya, pendampingan dalam membangun koperasi atau pengembangan keterampilan usaha mandiri bagi para ibu penerima manfaat PKH. Dalam pelaksanaannya, pelatihan dan pemberdayaan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pelatihan yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat, dan pemberdayaan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dan memiliki keputusan dalam pengelolaan manfaat yang mereka terima. Dengan memahami konsep dan praktik pelatihan dan pemberdayaan, diharapkan calon pendamping PKH mampu menjadi agen perubahan yang mampu membantu masyarakat penerima manfaat untuk mandiri dan berkelanjutan. Melalui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, mereka dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat PKH. Dalam rangka untuk mempersiapkan calon pendamping yang kompeten, pemahaman akan konsep dan praktik pelatihan serta pemberdayaan sangatlah penting. Oleh karena itu, seleksi penerimaan pendamping program Keluarga Harapan PKH tahun 2023 akan mengutamakan individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal ini. Semoga modul ini dapat membantu para calon pendamping dalam mempersiapkan diri untuk seleksi tersebut. Penjelasan 2. Pelatihan dan pemberdayaan dalam pendamping program Keluarga Harapan PKH. Pendamping program Keluarga Harapan PKH merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam program ini adalah melalui pelatihan dan pemberdayaan. Pelatihan dan pemberdayaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu keluarga penerima manfaat PKH agar dapat mandiri dan memperbaiki kondisinya. Pelatihan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku seseorang atau kelompok. Dalam konteks PKH, pelatihan diberikan kepada anggota keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Misalnya, pelatihan keterampilan memasak, menjahit, pertanian, atau kewirausahaan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan anggota keluarga dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya.
Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dalam program PKH, pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan, pembinaan, dan pengawalan secara intensif terhadap keluarga penerima manfaat. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah agar keluarga penerima manfaat dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Contoh dari pelatihan dan pemberdayaan dalam PKH adalah pelatihan kewirausahaan bagi ibu-ibu rumah tangga untuk mengembangkan usaha mikro, pelatihan pertanian untuk memperoleh teknik bertani yang baik, pelatihan keterampilan menjahit untuk membuka usaha jahit, dan pemberdayaan melalui pendampingan dalam mengelola keuangan keluarga. Dengan adanya pelatihan dan pemberdayaan ini, diharapkan keluarga penerima manfaat PKH dapat mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya, mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan menjadi agen perubahan dalam memperbaiki kondisi keluarganya. Oleh karena itu, pelatihan dan pemberdayaan merupakan hal yang sangat penting dalam pendamping program Keluarga Harapan PKH untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia. 3. Menyusun rencana kerja PKH. Pendamping PKH bertugas menyusun rencana kerja PKH di wilayah dampingannya. Penjelasan 1. Program Keluarga Harapan PKH adalah salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin atau rentan miskin agar dapat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Rencana kerja dalam PKH sangat penting dalam mencapai tujuan program ini. Berikut adalah rangkuman materi dan penjelasan lengkap mengenai rencana kerja PKH. 1. Identifikasi sasaran PKH. Identifikasi sasaran merupakan langkah awal dalam menyusun rencana kerja PKH. Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan miskin yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh akses pendidikan dan kesehatan. Identifikasi sasaran dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan, dan kondisi kesehatan. Contoh, Dinas Sosial melakukan survei untuk mengidentifikasi keluarga yang layak menerima bantuan PKH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 2. Penetapan tujuan dan target. Setelah identifikasi sasaran, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan target yang ingin dicapai melalui program PKH. Tujuan ini dapat berupa peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak, peningkatan kesehatan ibu hamil dan bayi, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Contoh, tujuan PKH di suatu wilayah adalah meningkatkan frekuensi kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan serta meningkatkan tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan formal. 3. Penyusunan rencana kerja. Rencana kerja PKH mencakup serangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Rencana kerja ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti petugas PKH, fasilitator PKH, serta masyarakat penerima manfaat. Contoh, rencana kerja PKH meliputi penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta monitoring dan evaluasi program secara berkala. 4. Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Setelah rencana kerja disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi capaian program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Contoh, petugas PKH melakukan monitoring secara rutin terhadap penerapan kesehatan ibu hamil dan anak, serta evaluasi terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dengan menyusun rencana kerja yang baik, diharapkan program PKH dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi keluarga penerima manfaat, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan 2. Pendamping program Keluarga Harapan PKH merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga yang masih sekolah.
Salah satu tugas dari seorang pendamping PKH adalah menyusun rencana kerja yang akan memberikan arah dan tujuan bagi keluarga penerima bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pada ujian seleksi penerimaan pendamping PKH tahun 2023, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam terkait pengelolaan program PKH dan kemampuan untuk menyusun rencana kerja yang efektif. Materi yang akan diujikan dalam seleksi ini meliputi langkah-langkah penting dalam menyusun rencana kerja PKH, identifikasi kebutuhan keluarga penerima bantuan, perencanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, dan cara mengevaluasi hasil rencana kerja yang telah dilaksanakan. Langkah pertama dalam menyusun rencana kerja PKH adalah memahami secara mendalam kondisi dan kebutuhan keluarga penerima bantuan. Pendamping PKH diharapkan mampu melakukan analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Contohnya, pendamping dapat melakukan wawancara dan observasi langsung ke rumah keluarga penerima bantuan untuk memahami kondisi real yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Setelah memahami kondisi dan kebutuhan keluarga, langkah berikutnya adalah perencanaan kegiatan. Pendamping PKH diharapkan mampu merancang kegiatan yang dapat membantu keluarga penerima bantuan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, gizi, dan ekonomi. Sebagai contoh, jika keluarga memiliki anak yang putus sekolah karena kurangnya biaya, pendamping dapat membantu merancang program beasiswa atau pelatihan keterampilan yang dapat membantu anak tersebut untuk kembali ke sekolah atau memperoleh pekerjaan yang layak. Tidak hanya itu, pendamping juga diharapkan mampu mengevaluasi hasil rencana kerja yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi, pendamping dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif bagi keluarga penerima bantuan. Contohnya, pendamping dapat melakukan survei atau wawancara ulang untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada keluarga tersebut setelah melaksanakan rencana kerja yang telah dirancang. Dengan memahami materi ini, diharapkan para calon pendamping PKH akan mampu melakukan tugasnya dengan baik dan mampu memberikan dampak yang nyata bagi keluarga penerima bantuan. Jika diimplementasikan dengan baik, program PKH akan dapat membantu keluarga miskin dan rentan untuk bangkit dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 4. Sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH. Pendamping PKH melakukan sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan. Penjelasan 1. Sosialisasi kebijakan dan bisnis proses program Keluarga Harapan PKH. Program Keluarga Harapan PKH merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH agar masyarakat penerima manfaat dapat memahami dengan baik mengenai program ini. Dalam modul ini, kita akan membahas rangkuman materi mengenai sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH. Materi pertama yang perlu disosialisasikan adalah mengenai kebijakan dasar dan tujuan PKH. Hal ini mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban peserta PKH, jenis bantuan yang diberikan, serta tujuan dari program ini. Contohnya, peserta PKH harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki anak usia sekolah yang harus diikutsertakan dalam program pendidikan dan kesehatan. Materi kedua adalah mengenai proses pendaftaran dan verifikasi peserta PKH. Sosialisasi mengenai proses ini penting agar masyarakat bisa memahami tata cara mendaftar sebagai peserta PKH dan proses verifikasi kebenaran data peserta. Sebagai contoh, peserta diwajibkan untuk melengkapi berkas-berkas yang ditentukan dan melakukan verifikasi data secara berkala. Materi ketiga adalah mengenai mekanisme penyaluran bantuan kepada peserta PKH. Hal ini mencakup informasi mengenai cara dan jadwal penyaluran bantuan, serta jenis bantuan yang diterima oleh peserta. Sebagai contoh, peserta PKH bisa menerima bantuan tunai secara berkala melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Materi terakhir adalah mengenai monitoring dan evaluasi program PKH.
Sosialisasi mengenai mekanisme ini penting agar peserta PKH bisa memahami pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait untuk memastikan program berjalan dengan baik. Contohnya, peserta diharapkan memberikan feedback mengenai penggunaan bantuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH, diharapkan masyarakat penerima manfaat dapat memahami dengan baik mengenai program ini sehingga dapat memanfaatkannya secara optimal. Hal ini juga menjadi salah satu kriteria penting dalam seleksi penerimaan pendamping PKH tahun 2023, di mana mereka diharapkan mampu menyampaikan informasi mengenai program ini secara jelas dan komprehensif kepada masyarakat penerima manfaat. Penjelasan 2. Sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH. Pendamping Program Keluarga Harapan PKH merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai kebijakan dan proses bisnis yang perlu dipahami dengan baik oleh para penerima manfaat, pendamping, dan masyarakat umum. Pertama-tama, sosialisasi kebijakan PKH menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh semua pihak terkait. Kebijakan yang terkait dengan penentuan keluarga penerima manfaat, besaran bantuan, dan prosedur penyaluran bantuan perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpuasan dan kebingungan di kalangan penerima manfaat. Contohnya, kebijakan tentang kriteria keluarga penerima manfaat yang meliputi jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan, dan kategori rentan lainnya. Kedua, pemahaman tentang bisnis proses PKH juga menjadi hal yang penting. Proses bisnis ini mencakup mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga pencairan bantuan. Para pendamping PKH perlu memahami dengan baik bagaimana proses bisnis ini berjalan agar dapat membantu keluarga penerima manfaat dengan efektif. Contohnya, pendamping PKH perlu mengerti bagaimana melakukan verifikasi data keluarga penerima manfaat secara tepat dan akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan. Untuk itu, sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH perlu dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Pendamping PKH perlu terlibat dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan dan proses bisnis kepada masyarakat agar semua pihak dapat memahami dengan baik. Hal ini juga akan membantu dalam menciptakan kepercayaan dan transparansi bagi para penerima manfaat. Pada tahun 2023, diharapkan para calon pendamping PKH dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam memahami dan menjelaskan kembali tentang kebijakan dan bisnis proses PKH. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan program PKH dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat. 5. Edukasi dan sosialisasi. Pendamping PKH melakukan edukasi penggunaan dan pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera KKS dan buku tabungan kepada KPM PKH. Mereka juga memastikan kartu kesejahteraan sosial KKS dan buku tabungan diterima, disimpan, dan ditransaksikan langsung oleh KPM PKH. Penjelasan 1. Pendamping Program Keluarga Harapan PKH merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin atau rentan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses pendidikan bagi anak-anak di dalam keluarga. Salah satu aspek penting dari program ini adalah pendidikan dan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, para calon pendamping PKH perlu memahami pengertian, tujuan, dan metode dari edukasi dan sosialisasi. Pengertian dari edukasi dan sosialisasi adalah proses penanaman pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif kepada masyarakat atau kelompok tertentu, baik melalui kegiatan formal maupun non-formal. Tujuan dari edukasi dan sosialisasi dalam program PKH antara lain adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga dalam mengelola keuangan, mengakses layanan kesehatan, dan membantu anak-anak dalam menyelesaikan pendidikannya. Metode edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan, pemberian informasi melalui media sosial,
kampanye sosialisasi di komunitas, dan lain sebagainya. Pendamping PKH perlu mampu mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik keluarga penerima manfaat untuk dapat merancang dan melaksanakan program edukasi dan sosialisasi yang tepat sasaran. Contoh dari pengenalan edukasi dan sosialisasi adalah dengan mengadakan workshop bagi ibu-ibu rumah tangga PKH tentang manajemen keuangan dan kesehatan keluarga, menyebarkan informasi layanan kesehatan dan pendidikan kepada anggota keluarga melalui brosur dan poster di pusat-pusat pelayanan publik, atau mengadakan kampanye penyuluhan tentang pentingnya pendidikan anak-anak di desa atau kelurahan. Dengan memahami dan mampu melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang efektif, pendamping PKH dapat membantu keluarga penerima manfaat untuk dapat mengubah pola pikir dan perilaku mereka menuju kehidupan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang edukasi dan sosialisasi menjadi hal yang sangat penting bagi calon pendamping PKH untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, pendamping PKH dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan dalam merancang dan melaksanakan program edukasi dan sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik keluarga penerima manfaat. Dengan begitu, mereka dapat memberikan dampak yang positif bagi keluarga penerima manfaat dan turut serta dalam upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Penjelasan 2. Pada ujian seleksi penerimaan pendamping program Keluarga Harapan PKH tahun 2023, salah satu tema yang akan diuji adalah edukasi dan sosialisasi. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pendamping PKH dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta PKH, serta mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Edukasi merupakan sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan peserta PKH. Melalui pendekatan edukasi, pendamping PKH diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peserta PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Materi-materi edukasi yang bisa disampaikan antara lain tentang kesehatan, pendidikan, keuangan, dan keterampilan hidup. Contoh dari materi edukasi ini adalah memberikan pengetahuan tentang pola makan sehat, pentingnya pendidikan anak, manajemen keuangan, serta pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, atau bertani. Sosialisasi juga merupakan hal yang penting dalam pendampingan PKH. Peserta PKH seringkali hidup dalam kondisi sosial yang terpinggirkan, sehingga sosialisasi menjadi kunci untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Pendamping PKH memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang norma dan nilai-nilai sosial, serta membantu peserta PKH untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat. Contoh dari materi sosialisasi adalah mengajarkan etika berkomunikasi, memperkenalkan kegiatan sosial di lingkungan sekitar, serta memfasilitasi peserta PKH untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Dengan memberikan pemahaman tentang edukasi dan sosialisasi, pendamping PKH diharapkan dapat membantu peserta PKH untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjadi bagian yang aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada ujian seleksi penerimaan pendamping PKH tahun 2023, calon pendamping diharapkan mampu menyampaikan materi-materi edukasi dan sosialisasi dengan lengkap dan jelas, serta mampu memberikan contoh konkret yang dapat memperkuat pemahaman peserta PKH. 6. Fasilitasi dan advokasi. Pendamping PKH melakukan pendampingan, mediasi, fasilitasi, dan advokasi kepada KPM PKH dalam proses perubahan perilaku, pola pikir yang mandiri dan produktif. Mereka juga melakukan fasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH di wilayah kerjanya. Penjelasan 1. Fasilitasi dan advokasi dalam program Keluarga Harapan PKH. Sebagai seorang pendamping program Keluarga Harapan PKH, memiliki pemahaman yang kuat mengenai fasilitasi dan advokasi sangatlah penting.
Fasilitasi adalah proses membantu individu atau kelompok dalam mencapai tujuan mereka melalui pemberian dukungan dan saran yang diperlukan. Sedangkan advokasi adalah tindakan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan keadilan dan perubahan positif dalam kebijakan publik. Dalam konteks PKH, fasilitasi dilakukan untuk membantu keluarga penerima manfaat dalam mengakses berbagai program bantuan serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola keuangan dan sumber daya. Sebagai contoh, seorang pendamping PKH dapat memberikan pelatihan kepada para ibu penerima manfaat mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga, pemanfaatan program bantuan kesehatan, pendidikan anak, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, advokasi dalam PKH dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan keluarga penerima manfaat dalam kebijakan publik. Pendamping PKH dapat menjadi suara bagi keluarga penerima manfaat dalam forum diskusi kebijakan serta membantu mereka untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada pihak-pihak terkait. Dalam mempersiapkan ujian seleksi penerimaan pendamping PKH tahun 2023, calon pendamping diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai fasilitasi dan advokasi dalam konteks PKH. Mereka diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi keluarga penerima manfaat, serta mampu mengembangkan program-program yang dapat membantu keluarga tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, calon pendamping juga diharapkan mampu menjadi advokat bagi keluarga penerima manfaat dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam kebijakan publik. Hal ini meliputi kemampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan keluarga kepada pihak-pihak terkait, serta berpartisipasi dalam diskusi dan forum kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan keluarga penerima manfaat PKH. Dengan memahami dan mampu mengimplementasikan fasilitasi dan advokasi ini, pendamping PKH diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam membantu keluarga penerima manfaat PKH mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam ujian seleksi pendamping PKH, calon pendamping harus dapat memberikan contoh konkret mengenai program-program fasilitasi dan advokasi yang pernah mereka lakukan, serta hasil-hasil yang telah mereka capai melalui upaya tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang kuat mengenai fasilitasi dan advokasi dalam konteks PKH sangatlah penting bagi seorang pendamping PKH. Seorang pendamping yang mampu mengimplementasikan fasilitasi dan advokasi secara efektif akan memainkan peran yang krusial dalam membantu keluarga penerima manfaat PKH dalam mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Penjelasan 2.7. Penyusunan laporan, pendamping PKH bertugas menyusun dan menyerahkan laporan bulanan pelaksanaan PKH dan laporan lainnya secara berkala dan berjenjang. Penjelasan 1. Fasilitasi dan advokasi dalam program Keluarga Harapan PKH. Pada tahun 2023, program Keluarga Harapan PKH akan kembali melakukan seleksi penerimaan pendamping untuk membantu keluarga penerima manfaat dalam mencapai kesejahteraan. Salah satu tema yang akan diuji dalam seleksi tersebut adalah fasilitasi dan advokasi. Dalam konteks PKH, fasilitasi dan advokasi menjadi dua hal yang sangat penting dalam membantu keluarga penerima manfaat untuk mengakses program-program bantuan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Fasilitasi merujuk pada upaya untuk memfasilitasi atau memudahkan akses keluarga penerima manfaat PKH terhadap berbagai program bantuan maupun layanan yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan mereka. Seorang pendamping PKH harus mampu memahami kebutuhan dan potensi keluarga penerima manfaat serta memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang mudah dan terpadu terhadap program-program bantuan yang tersedia. Contohnya, seorang pendamping PKH dapat membantu keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, atau program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, advokasi merupakan upaya untuk menjadi juru bicara atau penggerak bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka.
Seorang pendamping PKH perlu memiliki kemampuan untuk membela dan memperjuangkan kepentingan keluarga penerima manfaat di berbagai level. Contohnya, seorang pendamping PKH dapat menjadi mediator antara keluarga penerima manfaat dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan kebutuhan mereka terpenuhi. Dalam situasi yang lebih luas, fasilitasi dan advokasi juga memainkan peran penting dalam membantu keluarga penerima manfaat untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tingkat kebijakan dan mempengaruhi kebijakan publik yang lebih inklusif dan berpihak kepada mereka. Sehingga, seorang pendamping PKH juga perlu mampu berperan sebagai advokat atau penggerak perubahan dalam mendorong perubahan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, fasilitasi dan advokasi menjadi dua hal yang sangat penting dalam pembinaan keluarga penerima manfaat PKH. Seorang pendamping PKH perlu memiliki kemampuan dalam memfasilitasi akses keluarga penerima manfaat terhadap berbagai program bantuan dan layanan yang tersedia, serta mampu menjadi penggerak perubahan dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan keluarga penerima manfaat di berbagai level. Kesuksesan pendamping PKH dalam menguasai dan menerapkan fasilitasi dan advokasi akan sangat berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH. Penjelasan 2. Fasilitasi dan advokasi dalam pendamping program Keluarga Harapan PKH merupakan dua konsep yang sangat penting dalam upaya membantu keluarga miskin untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya. Dalam konteks PKH, fasilitasi mengacu pada upaya memberikan bantuan teknis dan informasi kepada peserta PKH untuk mengakses berbagai layanan dan program yang terkait dengan kesejahteraan keluarga. Sementara advokasi mengacu pada upaya membela dan memperjuangkan hak-hak peserta PKH agar mendapatkan perlakuan yang adil dan layanan yang berkualitas dari berbagai pihak terkait. Pertama-tama, dalam fasilitasi, pendamping PKH bertugas untuk membantu peserta PKH dalam mengakses layanan kesehatan yang diperlukan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, atau pengobatan untuk penyakit kronis. Pendamping juga membantu peserta PKH dalam memahami dan menggunakan kartu sehat serta kartu Indonesia Pintar KIP untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Contohnya, seorang pendamping PKH dapat membantu seorang ibu peserta PKH untuk membuat janji dengan dokter untuk pemeriksaan kesehatan rutin bagi anaknya, atau membantu peserta PKH untuk memahami cara menggunakan KIP untuk mendaftar di sekolah. Kedua, dalam advokasi, pendamping PKH bertugas untuk membela hak-hak peserta PKH dan memperjuangkan kepentingan mereka di berbagai forum. Misalnya, seorang pendamping PKH dapat mengadvokasi hak-hak peserta PKH dalam pertemuan dengan pihak puskesmas atau rumah sakit untuk memastikan bahwa peserta PKH mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pendamping juga dapat melakukan advokasi untuk membantu peserta PKH dalam mengakses program-program bantuan sosial lainnya yang mereka butuhkan, seperti program bantuan pangan atau program pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, fasilitasi dan advokasi merupakan dua aspek yang sangat penting dalam peran pendamping PKH. Melalui fasilitasi, pendamping membantu peserta PKH dalam mengakses berbagai layanan dan program yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, sedangkan melalui advokasi, pendamping membela hak-hak peserta PKH dan memperjuangkan kepentingan mereka di berbagai forum. Dengan demikian, pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting dalam membantu keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya. Kemampuan khusus 1. Pengertian dan tujuan dari program Keluarga Harapan. Penjelasan 1. Pengertian dan tujuan program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan PKH merupakan program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu keluarga miskin dan rentan, dengan tujuan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari kemiskinan. Melalui program ini, keluarga penerima bantuan mendapatkan bantuan tunai secara berkala serta akses kepada layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan keterampilan. Tujuan dari program Keluarga Harapan adalah untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan keluarga penerima bantuan,
sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Beberapa tujuan khusus dari PKH antara lain adalah meningkatkan akses keluarga miskin kepada pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, serta membantu keluarga miskin untuk mandiri secara ekonomi. Salah satu pokok materi dari program Keluarga Harapan adalah bantuan tunai. Bantuan tunai diberikan kepada keluarga penerima bantuan setiap bulan, dan besaran bantuan tersebut bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan setiap keluarga. Bantuan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Contoh dari bantuan tunai adalah keluarga penerima PKH yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk membeli bahan makanan bagi keluarganya. Dengan adanya bantuan tunai, keluarga tersebut dapat memastikan kebutuhan pangan mereka tercukupi, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga tersebut. Selain bantuan tunai, PKH juga memberikan akses kepada layanan kesehatan bagi keluarga penerima bantuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga miskin kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dengan adanya akses tersebut, diharapkan bahwa keluarga penerima bantuan dapat mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan keluarga tersebut secara keseluruhan. Contoh dari layanan kesehatan yang diberikan melalui PKH adalah keluarga penerima bantuan yang dapat mengakses pemeriksaan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan program PKH. Dengan adanya akses ini, keluarga penerima bantuan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang mungkin sebelumnya sulit bagi mereka akses, sehingga dapat meningkatkan kesehatan keluarga tersebut. Melalui program PKH, diharapkan bahwa keluarga miskin dan rentan dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk menyelesaikan kemiskinan, melalui pemberian bantuan tunai serta akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, program Keluarga Harapan memiliki tujuan yang jelas untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Penjelasan 2. Pengertian dan tujuan program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. PKH juga bertujuan untuk memberikan penguatan peran keluarga dalam memerangi kemiskinan serta memberikan stimulus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Pengertian dari PKH adalah suatu program bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai dengan harapan bisa meningkatkan kualitas hidup keluarga tersebut. Penerima bantuan PKH harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, seperti memiliki anggota keluarga yang masih anak-anak atau ibu hamil, memiliki anak yang sudah masuk sekolah, dan lain sebagainya. Tujuan dari PKH sendiri adalah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bantuan yang diberikan pun tidak bersifat menyalahgunakan atau konsumtif, namun harus digunakan untuk kebutuhan yang dianggap penting, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan gizi anak. Contoh dari pengertian dan tujuan PKH dapat dilihat dari hasil bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima. Misalnya, keluarga penerima PKH dapat menggunakan bantuan tersebut untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya atau untuk membeli makanan bergizi bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Dengan demikian, program ini telah memberikan dampak yang positif bagi keluarga penerima, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, program Keluarga Harapan memiliki pengertian dan tujuan yang jelas dalam memberikan bantuan kepada keluarga miskin di Indonesia. Semoga dengan adanya program ini, dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di tanah air dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima bantuan. 2. Peraturan dan kebijakan pemerintah terkait program PKH.
Penjelasan 1. Peraturan dan kebijakan pemerintah terkait program-program Keluarga Harapan (PKH) merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami oleh para penerima manfaat maupun calon peserta program. Dengan memahami peraturan dan kebijakan yang berlaku, para peserta program dapat menjalankan program PKH dengan baik dan mendapatkan manfaat yang sesuai dengan tujuan program tersebut. Salah satu peraturan yang sangat penting terkait program PKH adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang penyaluran bantuan sosial berupa bantuan pangan dan bantuan sosial tunai bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai prosedur pengajuan, penyaluran, dan penggunaan bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat PKH. Di dalam peraturan ini juga diatur mengenai kewajiban dan hak para penerima manfaat, sehingga para peserta program PKH dapat menjalankan program dengan mematuhi aturan yang berlaku. Selain peraturan tersebut, terdapat pula kebijakan pemerintah terkait program PKH yang perlu dipahami oleh para peserta program. Salah satunya adalah kebijakan terkait penyaluran bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat. Kebijakan ini mengatur mengenai besaran bantuan yang diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat, serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut. Pengetahuan mengenai peraturan dan kebijakan pemerintah terkait program PKH sangatlah penting, karena hal ini akan berdampak langsung pada pelaksanaan program dan manfaat yang diperoleh oleh para penerima manfaat. Dengan memahami peraturan dan kebijakan yang berlaku, para peserta program PKH dapat memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dan dapat memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Sebagai contoh, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan mengenai kewajiban para penerima manfaat PKH untuk menjalani program pendidikan dan kesehatan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa para penerima manfaat harus mematuhi aturan tersebut agar dapat terus menerima bantuan sosial dari program PKH. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai peraturan dan kebijakan pemerintah terkait program PKH adalah hal yang sangat penting bagi para peserta program. Dengan memahami hal ini, para peserta program dapat menjalankan program PKH dengan baik dan memperoleh manfaat yang sesuai dengan tujuan program tersebut. Penjelasan 2. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peraturan dan kebijakan pemerintah terkait program PKH merupakan landasan hukum yang mengatur semua proses dan pelaksanaan program tersebut. Materi yang harus dipahami terkait peraturan dan kebijakan pemerintah terkait program PKH antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penjelasan, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan, termasuk melalui program PKH. Contoh, apabila ada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga sulit memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, pemerintah dapat memberikan bantuan melalui program PKH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyaluran bantuan program Keluarga Harapan. Penjelasan, peraturan Presiden ini mengatur mekanisme penyaluran bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat program PKH. Contoh, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, setiap keluarga penerima manfaat program PKH akan menerima bantuan secara berkala dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. 3. Pedoman pelaksanaan program Keluarga Harapan. Penjelasan, pedoman pelaksanaan ini berisikan petunjuk teknis yang harus diikuti oleh seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan program PKH. Contoh, dalam pedoman pelaksanaan program PKH diatur mengenai prosedur pendaftaran, verifikasi data, penyaluran bantuan,
dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program ini. Mengetahui dan memahami peraturan dan kebijakan pemerintah terkait program PKH merupakan hal yang penting bagi para calon pendamping PKH. Dengan pemahaman yang baik, para pendamping diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada keluarga penerima manfaat program PKH sehingga tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat tercapai. 3. Proses pengelolaan dana dan kemitraan dengan pihak eksternal. Penjelasan 1. Pemilihan untuk menjadi pendamping program Keluarga Harapan PKH adalah sebuah tanggung jawab yang besar karena berkaitan dengan proses pengelolaan dana dan kemitraan dengan pihak eksternal. Sebagai calon pendamping PKH tahun 2023, sangat penting untuk memahami dengan baik tentang bagaimana cara mengelola dana program ini dan bagaimana bermitra dengan pihak eksternal untuk mencapai tujuan program. Pertama-tama, proses pengelolaan dana dalam PKH melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama adalah perencanaan, di mana dana program akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga penerima PKH. Tahap kedua adalah pelaksanaan, di mana dana tersebut diberikan kepada keluarga penerima sesuai dengan program yang telah direncanakan. Tahap terakhir adalah evaluasi, di mana pengelolaan dana akan dievaluasi untuk mengecek efektivitasnya dalam mencapai tujuan program. Sebagai contoh, dalam tahap perencanaan, pendamping PKH harus mampu melakukan analisis kebutuhan keluarga penerima dengan baik. Hal ini meliputi pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga penerima agar dana program bisa dialokasikan secara tepat dan efisien. Selain pengelolaan dana, bermitra dengan pihak eksternal juga merupakan hal yang penting dalam PKH. Pihak eksternal ini bisa berupa lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau perusahaan yang bisa mendukung program PKH. Bermitra dengan pihak eksternal dapat membantu memperluas jangkauan program, mendapatkan sumber daya tambahan, dan memperoleh dukungan dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, pendamping PKH dapat bermitra dengan perusahaan lokal untuk membuka peluang kerja bagi keluarga penerima PKH. Hal ini akan membantu keluarga penerima untuk mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Dalam menjalankan program PKH, penting untuk mengelola dana dengan transparan dan akuntabel serta menjalin kemitraan dengan pihak eksternal dengan baik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang proses ini, calon pendamping PKH diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa manfaat bagi keluarga penerima PKH. Kesimpulannya, dalam ujian seleksi penerimaan pendamping program Keluarga Harapan PKH tahun 2023, materi tentang proses pengelolaan dana dan kemitraan dengan pihak eksternal menjadi sangat penting. Calon pendamping PKH harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cara mengelola dana program ini dan cara bermitra dengan pihak eksternal untuk mencapai tujuan program. Semua ini harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi keluarga penerima PKH. Penjelasan 2. Proses pengelolaan dana dan kemitraan dengan pihak eksternal merupakan salah satu hal yang penting dalam pendamping program Keluarga Harapan PKH. Dalam pengelolaan dana, kelompok penerima manfaat KPM PKH perlu memahami bagaimana cara mengelola dana yang diterima dari pemerintah dengan baik dan bertanggung jawab. Selain itu, kemitraan dengan pihak eksternal juga sangat penting untuk memperluas jaringan dan mendukung keberlangsungan program PKH. Pertama-tama, dalam proses pengelolaan dana, KPM PKH perlu memahami bagaimana cara menyusun anggaran dan mengelola dana dengan bijak. Mereka harus mampu membuat perencanaan yang matang mengenai penggunaan dana tersebut, antara lain untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga. Selain itu, mereka juga perlu bisa melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut agar transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, jika seorang KPM PKH menerima dana untuk pendidikan anak, mereka diharapkan mampu mengelola dana tersebut dengan baik. Mereka perlu membuat perencanaan anggaran untuk biaya pendidikan anak, seperti biaya sekolah,
buku-buku, dan perlengkapan sekolah lainnya. Dengan mengelola dana tersebut dengan baik, diharapkan anak-anak dari keluarga penerima manfaat bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, kemitraan dengan pihak eksternal juga sangat penting untuk mendukung keberlangsungan program PKH. KPM PKH perlu mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, puskesmas, maupun lembaga keuangan untuk mendukung kebutuhan keluarga. Kemitraan ini juga dapat membantu dalam upaya peningkatan keterampilan dan pendapatan keluarga penerima manfaat. Sebagai contoh, jika seorang KPM PKH menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, mereka dapat mengakses berbagai layanan perbankan, seperti tabungan, kredit, maupun asuransi. Hal ini dapat membantu keluarga penerima manfaat dalam meningkatkan pendapatan dan mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Dengan demikian, proses pengelolaan dana dan kemitraan dengan pihak eksternal merupakan dua hal yang penting dalam pendamping program Keluarga Harapan PKH. KPM PKH perlu memahami dan mampu mengelola dana dengan bijak, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlangsungan program PKH. Dengan kemampuan ini, diharapkan program PKH dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat. 4. Pengetahuan tentang isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat. Penjelasan satu pendamping program Keluarga Harapan PKH adalah program bantuan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Sebagai calon pendamping PKH tahun 2023, pengetahuan tentang isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat sangatlah penting. Dengan pemahaman yang baik tentang isu-isu tersebut, pendamping PKH dapat memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai untuk membantu keluarga penerima manfaat meraih kesejahteraan. Salah satu isu sosial yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat PKH adalah kemiskinan. Keluarga penerima manfaat PKH umumnya hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi isu yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat PKH. Dengan pemahaman yang baik tentang isu kemiskinan dan pendidikan rendah ini, pendamping PKH dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan keluarga penerima manfaat, sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Isu ekonomi juga merupakan hal yang perlu dipahami oleh calon pendamping PKH. Keluarga penerima manfaat PKH umumnya tidak memiliki akses yang memadai terhadap lapangan kerja dan peluang usaha. Oleh karena itu, pendamping PKH perlu memahami isu-isu ini dan memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan pembinaan usaha kecil agar keluarga penerima manfaat dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Selain itu, isu gender juga merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh pendamping PKH. Banyak keluarga penerima manfaat PKH yang memiliki anggota keluarga yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Dengan pemahaman yang baik tentang isu gender, pendamping PKH dapat memberikan bantuan yang sesuai untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial keluarga penerima manfaat. Dengan memahami isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat PKH, pendamping PKH dapat memberikan bantuan yang tepat dan efektif untuk membantu keluarga penerima manfaat meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, pemahaman akan isu-isu tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi calon pendamping PKH tahun 2023. Sebagai contoh, jika seorang calon pendamping PKH memahami bahwa banyak keluarga penerima manfaat PKH tidak memiliki akses yang memadai terhadap lapangan kerja, ia dapat memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan pembinaan usaha kecil agar keluarga penerima manfaat dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dengan demikian, bantuan yang diberikan akan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH. Dengan demikian, pemahaman tentang isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat PKH sangatlah penting bagi calon pendamping PKH. Dengan pemahaman yang baik tentang isu-isu tersebut,
pendamping PKH dapat memberikan bantuan yang tepat dan efektif untuk membantu keluarga penerima manfaat meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, pemahaman akan isu-isu tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi calon pendamping PKH tahun 2023. Penjelasan 2. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk menjadi pendamping PKH, ada beberapa pengetahuan tentang isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat yang perlu dipahami. Pertama, pengetahuan tentang kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sangat penting. Hal ini meliputi pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, seperti minimnya akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Contohnya, seorang pendamping PKH perlu memahami bahwa keluarga penerima manfaat mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, pemahaman tentang isu-isu kesehatan dan gizi juga sangat penting. Keluarga penerima manfaat seringkali menghadapi masalah kesehatan dan gizi akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan makanan bergizi. Seorang pendamping PKH perlu memahami pentingnya memberikan edukasi tentang pola makan sehat dan akses terhadap layanan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat PKH. Ketiga, pengetahuan tentang isu-isu pendidikan juga perlu diperhatikan. Banyak keluarga penerima manfaat PKH mengalami kesulitan dalam menyekolahkan anak-anak mereka karena keterbatasan biaya dan akses terhadap pendidikan. Seorang pendamping PKH perlu memahami pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberikan dukungan kepada mereka dalam memperoleh akses pendidikan yang layak. Keempat, pengetahuan tentang potensi ekonomi lokal juga sangat penting. Seorang pendamping PKH perlu memahami potensi ekonomi lokal di daerah tempat keluarga penerima manfaat tinggal, serta memberikan bimbingan dan dukungan agar keluarga tersebut dapat mengembangkan usaha ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami dan menguasai pengetahuan tentang isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat, seorang pendamping PKH dapat memberikan bantuan dan dukungan yang lebih efektif dalam membantu mereka meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjadi pendamping PKH yang baik, seseorang perlu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang semua hal tersebut demi membantu keluarga penerima manfaat PKH secara maksimal. 5. Keterampilan dalam menanggulangi potensi masalah atau tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program. Penjelasan 1. Keterampilan dalam menanggulangi potensi masalah dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan. Dengan sasaran utama adalah memberikan bantuan tunai secara berkala kepada keluarga penerima manfaat. Program ini juga menawarkan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat untuk membantu mereka mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi calon pendamping PKH untuk memiliki keterampilan dalam menanggulangi potensi masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program. Pertama, keterampilan komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pendamping PKH. Keterampilan komunikasi yang baik akan memungkinkan pendamping untuk dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat, serta menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Dengan keterampilan ini, pendamping dapat memberikan dukungan yang tepat serta memberikan solusi yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, ketika seorang pendamping memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dia dapat dengan mudah membantu keluarga penerima manfaat untuk memahami informasi-informasi penting terkait program PKH, serta membantu mereka dalam menjelaskan berbagai kendala dan hambatan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan program. Selain keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen waktu juga menjadi hal yang krusial bagi seorang pendamping PKH. Mengingat pendamping akan bertanggung jawab atas beberapa keluarga penerima manfaat, maka kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik akan sangat membantu pendamping dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Dengan keterampilan manajemen waktu yang baik, seorang pendamping dapat mengoptimalkan waktu yang dimilikinya untuk bisa memberikan perhatian yang cukup untuk setiap keluarga penerima manfaat, serta dapat mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dengan cara yang efektif. Sebagai contoh, ketika seorang pendamping memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik, dia dapat mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dialami oleh keluarga penerima manfaat dengan cepat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas dari bantuan yang diberikan. Terakhir, keterampilan pemecahan masalah juga tidak boleh diabaikan dalam konteks pendampingan PKH. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat akan sangat membantu pendamping dalam menjalankan tugasnya. Dengan keterampilan ini, pendamping dapat membantu keluarga penerima manfaat untuk mencari solusi-solusi yang efektif terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat mandiri dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Sebagai contoh, ketika seorang pendamping memiliki keterampilan pemecahan masalah yang baik, dia dapat membantu keluarga penerima manfaat untuk menemukan cara-cara untuk mengatasi berbagai hambatan yang mereka hadapi dalam mengelola usaha ekonomi yang menjadi salah satu syarat dari program PKH. Secara keseluruhan, keterampilan dalam menanggulangi potensi masalah atau tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program PKH merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pendamping. Keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan pemecahan masalah adalah beberapa di antara keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pendamping PKH untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada keluarga penerima manfaat. Dengan memiliki keterampilan-keterampilan tersebut, diharapkan pendamping dapat memberikan dampak yang positif bagi keluarga penerima manfaat dan juga mampu membantu mereka untuk dapat mandiri secara ekonomi. Penjelasan 2. Keterampilan dalam menanggulangi potensi masalah atau tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah program. Khususnya dalam program Keluarga Harapan PKH, para pendamping harus memiliki keterampilan yang kuat dalam mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan program. Salah satu keterampilan yang penting adalah kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai pendamping, Anda akan berurusan dengan berbagai jenis keluarga yang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik akan membantu Anda dalam memahami masalah yang dihadapi oleh keluarga penerima PKH dan menemukan solusi yang tepat. Selain itu, keterampilan dalam mengelola konflik juga sangat diperlukan. Dalam suatu program yang melibatkan banyak pihak, konflik tidak bisa dihindari. Pendamping PKH harus mampu mengelola konflik dengan bijak dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Kemampuan dalam perencanaan dan pengorganisasian juga merupakan keterampilan penting dalam menanggulangi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program. Sebagai pendamping, Anda akan bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan berbagai kegiatan pendampingan bagi keluarga penerima PKH. Kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasi kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik akan memastikan bahwa program berjalan lancar dan efektif. Terakhir, keterampilan dalam mengelola stres dan tekanan juga sangat diperlukan. Sebagai seorang pendamping, Anda akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan tekanan yang mungkin membuat Anda merasa stres. Kemampuan untuk mengelola stres dengan baik akan memungkinkan Anda untuk tetap tenang dan fokus dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan, keterampilan dalam menanggulangi potensi masalah atau tantangan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program. Oleh karena itu, para calon pendamping PKH harus memiliki keterampilan-keterampilan tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima PKH. Contoh dari keterampilan dalam menanggulangi potensi masalah tersebut adalah ketika seorang pendamping berhasil mengatasi konflik antara dua keluarga penerima PKH yang terlibat dalam perselisihan terkait pemanfaatan bantuan. Dengan berkomunikasi dengan baik dan mengelola konflik dengan bijak,
pendamping berhasil menemukan solusi yang adil bagi kedua pihak sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Ini adalah contoh nyata bagaimana keterampilan-keterampilan tersebut sangat diperlukan dalam pelaksanaan program PKH. 6. Pengetahuan tentang kriteria penerima manfaat dan peran pendamping dalam mendukung keluarga penerima manfaat. Penjelasan 1. Pada tahun 2023, program Keluarga Harapan PKH kembali membuka seleksi penerimaan pendamping untuk mendukung keluarga penerima manfaat. Untuk itu, pengetahuan tentang kriteria penerima manfaat dan peran pendamping dalam mendukung keluarga penerima manfaat sangatlah penting untuk dipahami. Materi ini akan menjadi fokus utama dalam ujian seleksi pendamping PKH tahun ini. Pertama-tama, kriteria penerima manfaat PKH meliputi keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga yang masih anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, serta lanjut usia. Selain itu, keluarga penerima manfaat juga harus terdaftar dalam program Keluarga Harapan dan tidak menerima program perlindungan sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkannya. Kedua, peran pendamping dalam mendukung keluarga penerima manfaat juga merupakan hal yang penting untuk dipahami. Pendamping PKH memiliki tugas untuk membantu keluarga penerima manfaat mengembangkan potensi dan kemandirian mereka. Hal ini dilakukan melalui pendampingan dalam pemanfaatan bantuan dan pembinaan keluarga penerima manfaat untuk mandiri secara ekonomi maupun sosial. Contoh dari kriteria penerima manfaat dapat diilustrasikan dengan kasus sebagai berikut. Seorang ibu tunggal yang berprofesi sebagai buruh harian lepas, memiliki 2 anak balita, dan tidak memiliki akses layanan kesehatan menyusui. Ibu tersebut dapat menjadi salah satu kriteria penerima manfaat PKH karena status sosioekonominya dan kebutuhan akan layanan kesehatan. Sementara itu, contoh dari peran pendamping dalam mendukung keluarga penerima manfaat dapat dilihat dari pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi keluarga. Sebagai contoh, seorang pendamping PKH membantu keluarga penerima manfaat untuk mengelola usaha rumahan dalam pengolahan makanan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan memahami materi tentang kriteria penerima manfaat dan peran pendamping dalam mendukung keluarga penerima manfaat, para calon pendamping PKH diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam program tersebut. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bantuan bagi keluarga penerima manfaat. Penjelasan 2. Kriteria penerima manfaat dan peran pendamping dalam mendukung keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH. Program Keluarga Harapan PKH merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan. Dalam seleksi penerimaan program ini, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat. Selain itu, peran pendamping juga sangat penting dalam mendukung keluarga penerima manfaat agar dapat memanfaatkan program ini dengan baik. Salah satu kriteria penerima manfaat PKH adalah memiliki anggota keluarga yang memenuhi kriteria pendidikan dan kesehatan. Artinya, anggota keluarga yang menerima manfaat harus aktif dalam program kesehatan seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Selain itu, anak usia sekolah wajib bersekolah dan memiliki tingkat kehadiran yang baik. Contoh dari kriteria ini adalah keluarga yang memiliki anak-anak yang rajin sekolah dan rutin memeriksakan kesehatannya. Selain itu, kriteria lainnya adalah keluarga penerima manfaat harus aktif dalam program ekonomi keluarga. Artinya, mereka harus mau mengikuti program pelatihan dan pendidikan finansial, serta aktif dalam kegiatan ekonomi produktif yang diselenggarakan oleh program. Contoh dari kriteria ini adalah keluarga yang memiliki anggota yang mengikuti pelatihan keterampilan dan berhasil meningkatkan pendapatannya melalui usaha ekonomi. Pada bagian lain, peran pendamping dalam mendukung keluarga penerima manfaat juga sangat penting. Pendamping memiliki tugas untuk memberikan informasi tentang program, membantu keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan,
serta memberikan pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan usaha ekonomi. Contoh peran pendamping adalah membantu keluarga untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, membantu mereka dalam mengelola keuangan keluarga, dan memberikan dukungan moral dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan memahami kriteria penerima manfaat dan peran pendamping dalam mendukung keluarga penerima manfaat, diharapkan program PKH dapat memberikan dampak yang positif bagi keluarga penerima manfaat. Hal ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara penerima manfaat, pendamping, dan pihak terkait dalam menjalankan program bantuan sosial ini. Semoga dengan pengetahuan yang cukup tentang hal ini, calon penerima PKH dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti seleksi penerimaan PKH tahun 2023. 7. Sanksi bagi peserta PKH jika tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penjelasan 1. Rangkuman materi, sanksi bagi peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping program Keluarga Harapan PKH merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial anggota keluarga penerima manfaat. Dalam rangka memastikan keberhasilan program ini, peserta PKH diwajibkan untuk memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Jika peserta tidak memenuhi komitmen tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi bagi peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dapat berupa penundaan atau bahkan penghentian pemberian bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta PKH agar aktif mengikuti program-program yang telah disediakan guna meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya. Penjelasan lengkap. 1. Fasilitas layanan kesehatan peserta PKH diwajibkan untuk mengikuti program-program kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan program kesehatan lainnya. Peserta yang tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dapat dikenakan sanksi berupa penundaan pemberian bantuan sosial. Contoh, seorang peserta PKH yang tidak membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi yang telah dijadwalkan oleh puskesmas setempat akan dikenakan sanksi berupa penundaan pemberian bantuan sosial selama 1 bulan. 2. Fasilitas layanan pendidikan peserta PKH diwajibkan untuk memastikan anak-anak mereka mengikuti program pendidikan seperti sekolah dan program bimbingan belajar yang disediakan oleh pemerintah. Peserta yang tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan pendidikan juga dapat dikenakan sanksi penundaan atau penghentian pemberian bantuan sosial. Contoh, seorang peserta PKH yang tidak memastikan anaknya menghadiri sekolah secara rutin dan tidak berpartisipasi dalam program-program pendidikan yang disediakan oleh pemerintah akan dikenakan sanksi berupa penghentian pemberian bantuan sosial. 3. Fasilitas kesejahteraan sosial peserta PKH juga diwajibkan untuk mengikuti program-program kesejahteraan sosial yang disediakan oleh pemerintah, seperti pelatihan keterampilan, program pengembangan ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Peserta yang tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesejahteraan sosial juga dapat dikenakan sanksi penundaan atau penghentian pemberian bantuan sosial. Contoh, seorang peserta PKH yang tidak aktif mengikuti pelatihan keterampilan yang disediakan oleh pemerintah di wilayahnya akan dikenakan sanksi berupa penundaan pemberian bantuan sosial selama 2 bulan. Dengan adanya sanksi bagi peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, diharapkan peserta dapat lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mengikuti program-program yang telah disediakan guna meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program PKH dalam memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat penerima manfaat. Penjelasan 2.
Pada program pendampingan keluarga harapan PKH, peserta diharapkan untuk mematuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Namun, jika peserta tidak memenuhi komitmen tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi bagi peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan adalah terhentinya pemberian bantuan biaya kesehatan, seperti bantuan obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Peserta yang tidak hadir juga bisa kehilangan haknya untuk mendapatkan bantuan kesehatan dari program PKH. Selain itu, bagi peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan pendidikan, sanksinya dapat berupa penangguhan atau pengurangan tunjangan pendidikan yang biasanya diberikan kepada peserta. Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta PKH agar aktif dalam pendidikan dan memberikan motivasi kepada mereka untuk memanfaatkan layanan pendidikan yang disediakan. Sementara itu, bagi peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesejahteraan sosial, sanksinya bisa berupa pengurangan atau bahkan penghentian bantuan sosial yang diberikan. Bantuan sosial ini biasanya berupa bantuan tunai yang diberikan kepada peserta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sangat penting bagi peserta untuk mematuhi komitmen kehadiran pada layanan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, jika seorang peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan rutin, maka mereka bisa kehilangan akses untuk mendapatkan obat-obatan gratis atau pemeriksaan kesehatan secara gratis. Begitu pula, jika seorang peserta PKH tidak aktif dalam program pendidikan yang disediakan, maka mereka bisa kehilangan bantuan tunjangan pendidikan yang seharusnya diperoleh. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan konsekuensi kepada peserta yang tidak mematuhi komitmen yang telah disepakati. Dengan adanya sanksi bagi peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, diharapkan peserta dapat lebih bertanggung jawab dan aktif dalam memanfaatkan program PKH. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada peserta benar-benar digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh keluarga penerima bantuan. Kumpulan soal-soal latihan sesuai kisi-kisi materi. Ujian seleksi kompetensi bidang SKB bagi pendamping. PKH tahun 2023. Kemampuan umum, 1. Pendampingan keluarga penerima manfaat KPM, soal tim 1, pendalaman materi, soal pilihan ganda dengan kualitas HOTS untuk ujian seleksi pendamping program keluarga harapan PKH tahun 2023. Pendampingan keluarga penerima manfaat KPM. 1. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pendampingan keluarga penerima manfaat KPM dalam program keluarga harapan PKH?